Salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk mata kuliah Fisiologi Proses Nutrisi akan dimulai dengan pokok bahasan tentang selera makan dan pengaturannya. Dalam pokok bahasan ini kita akan mempelajari selera makan, kemudian teori termostatik dan teori kemostatik. Kali ini kita akan membicarakan tentang selera makan. Yang mendasari teori tentang rasa lapar itu berasal dari periferi, itu disampaikan sebagai teori Haller, di mana dari organ di luar sistem saraf pusat, rasa lapar itu berasal. Kemudian kedudukan tempat rasa lapar itu disebutkan berasal dari perut. Alasannya adalah rasa lapar itu bersamaan timbulnya dengan rasa nyeri dalam perut oleh kontraksi perut kosong. Nah, kontraksi ini disebut kontraksi lapar atau hunger contraction. Menurut teori ini, sensasi bergantung pada kontraksi lapar. Tetapi ada kontradiksi dari teori ini, dikatakan bahwa apabila ternak itu berpuasa, maka di pagi hari sering merasa lapar atau ada timbul rasa nyeri dalam perut, akan tetapi rasa nyeri itu lama-lama hilang. Padahal semakin sore perut semakin kosong. Kenapa kontraksi lapar itu berhenti? Nah, apakah perut tidak tahu bahwa sudah kosong isinya? Perut dihubungkan dengan sistem saraf pusat oleh saraf vagus. Penderita sakit perut yang parah, misalnya perut luka atau berlubang oleh asam lambung, dilakukan vagotomi atau vagusnya dipotong. Tujuannya adalah untuk berkurangnya rasa nyeri di perut dan perut itu tidak berkontraksi selama penyembuhan luka tidak terganggu. Tetapi orang yang mengalami vagotomi harusnya tidak lapar. Kenyataannya orang tersebut masih berteriak, "Saya lapar." Ternyata kedudukan rasa lapar itu berada di luar perut. Orang mulai menaruh perhatian kepada sistem saraf pusat sebagai pengatur rasa lapar. Teori berikutnya dikemukakan oleh Magendie dan Milne Edward. Mereka menyampaikan bahwa sensasi lapar itu berasal dari pusat yang terdapat dalam otak yang disebut dengan central origin. Pusat tersebut peka terhadap status lapar, ditunjukkan dengan perubahan sumber energi darah. Zat yang terdapat dalam darah ini yang berperan sebagai pembawa berita ke pusat. Nah, selanjutnya dari pusat memberikan perintah untuk makan apabila lapar, sedangkan perintah untuk berhenti makan apabila kenyang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan keingintahuan dari peneliti-peneliti, mereka melakukan penelitian yang disebut dengan trial and error. Nah, pusat lapar dan pusat kenyang berada di bagian hipotalamus otak. Kemudian, nuklei di bagian lateral hipotalamus merupakan pusat lapar atau hunger center. Sedangkan nuklei di bagian ventromedial hipotalamus merupakan pusat kenyang atau satiety center. Nah, kedua pusat ini mempunyai hubungan sehingga dapat saling kekang. Bila pusat lapar dirusak, hewan percobaan kenyang terus sehingga tidak mau makan atau disebut dengan afagia. Kemudian, apabila pusat kenyang dirusak, hewan percobaan lapar terus, makannya luar biasa rakus sehingga disebut dengan hiperfagia dan hewan tersebut akan menderita obesitas.
Penelitian selanjutnya apa yang disebut dengan neurohumoral. Pusatnya terdapat pada sistem saraf pusat. Nah, pusat lapar ini ditunjukkan dengan adanya stimuli ke pusat. Nah, stimuli itu berasal dari darah. Grossman et al. Tahun 1947 memperlihatkan bahwa anjing percobaan yang difagotomi atau fagusnya dirusak setelah disuntik insulin 1 jam sebelum diberi makan, selera makannya bertambah. Nah, ditemukan bahwa peranan utama insulin ialah untuk meningkatkan entry glukosa ke dalam sel. Akibatnya kadar glukosa di luar sel atau di dalam darah itu turun. Sehingga terbukti bahwa hipofagia ini dapat menimbulkan rasa lapar, sedangkan hiperglikemia menimbulkan sensasi kenyang. Nah, kesimpulan mereka bahwa pusat lapar dan pusat kenyang itu menerima berita dari perut dan juga dari darah. Rox and Foster menyatakan bahwa rasa lapar itu asalnya umum dari seluruh tubuh sehingga disebut dengan general origin. Pusat lapar tidak hanya peka terhadap perubahan kadar metabolit dalam darah, akan tetapi juga menerima impulsa afferent atau afferent impulses dari berbagai organ. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan, peneliti-peneliti tersebut menyatakan kondisi lapar itu berisi atau kosongnya perut, atau juga kemudian kondisi darah dan organ-organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, definisi lapar itu sudah diperluas, dan lapar yang disebabkan oleh kontraksi perut kosong disebut lapar perut atau gastric hunger. Kemudian lapar yang bermakna luas dinamakan lapar fisiologis. Nah, seseorang yang selama berminggu-minggu hanya makan ubi, itu dinamakan kenyang perut, tetapi menderita lapar fisiologis, misalnya lapar protein. Atau sebaliknya, pada saat puasa, lapar perut lama-kelamaan menghilang, akan tetapi lapar fisiologis semakin bertambah. Dengan adanya puasa, orang bertanya mengapa kontraksi lapar itu tiba-tiba hilang. Itu adalah sebab utamanya karena kadar glukosa di dalam darah lama-lama menjadi meningkat. Tetapi kemudian kenapa rasa lapar itu ada lagi mungkin di sore hari? Dari mana asalnya rasa lapar itu? Nah, dapat dijelaskan di sini bahwa terjadi pembentukan glukosa baru yang berasal dari proses glukolisis dan gluconeogenesis di dalam cadangan energi yang berada dalam tubuh. Nah, glukolisis adalah penguraian glukosa dari glikogen tubuh, cadangan energi tubuh. Kemudian gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari sumber-sumber non-karbohidrat. Misalnya berasal dari asam amino non-esensial. Nah, lebih lanjut kita akan mengetahui bagaimana terjadinya rasa lapar dan rasa kenyang itu. Walaupun tadi beberapa hal kita sudah mempelajarinya, karena konsumsi makanan dapat menimbulkan berbagai perubahan dalam tubuh. Nah, perubahan-perubahan itu dihubungkan dengan sensasi lapar atau kenyang. Sehingga lahirlah beberapa teori yang mencoba menerangkannya. Demikian pertemuan kita kali ini untuk menerangkan teori-teori selanjutnya dengan teori termostatik dan teori kemostatik akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.